Ada ketakutan, sekali lagi ada ketakutan dari pihak sono, no. Ya, Pradi Bersatu punya lebih duluan dari sidik. Kenapa? Pemirsa Cek Kabar Online, apa kabar? Selamat menyaksikan tayangan Cek Kabar Online. Gini loh ya, saya ingatkan lagi, kalau Pak Roy Suryo mau lihat ijazah Pak Jokowi sebenarnya mudah sekali. Dia sendiri aja datang ke Solo, ngomong baik-baik. Kalau dikasih bapak, kalau bapak nggak mau kan nggak bisa, kan gitu. Itu intinya satu. Ya, yang kedua adalah jangan bawa-bawa rakyat Indonesia. Kalau 90 juta itu ngaco. Ya, saya peringatkan pada Pak Roy ya. Sekali lagi, Bang Roy, ya nggak usah lagi berhenti ikutin proses hukum, berhenti komentar-komentar sana sini, itu malah memperkeruh suasana. Ini skripsi, entar kakak, entar KTP, sertifikat tanah, ini palsu semua jadinya, kan gitu. Jadi gini loh, kalaupun ada proses yang namanya itu administratif, itu seperti apa? Nah ini datang Rismon, nyari sana sini orang gini loh. Ya, saya ingatkan juga saudara Rismon, Pak Rismon, Anda datangin Pak Kasmujo, ya dia tidak ingin diminta keterangannya, itu melanggar HAM itu. Ingat, yang bisa menabrak HAM, hak asasi manusia, ya adalah perbuatan pidana. Ya, itu harus Anda mengerti dulu. Anda menabrak HAM orang, datang ke sana orang tidak mau, dipaksa-paksa nggak boleh loh. Nah, apapun itu jawabannya itu adalah keterpaksaan, karena dia tidak mau berpanjang-panjang lebar tuh menjawab. Lihat dong gestur tubuh Pak Kasmujo itu kan nggak pengen loh. Nah, terus ya apa lagi nih pertanyaannya yang mengenai pramuka. Pramuka. Nah, hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda yang berkomentar terhadap bahwa itu dicetak di pramuka, Anda harus ada bukti konkret. Bila tidak, itu ujaran kebencian yang Anda sampaikan loh. Dan itu adalah fitnah, jelas itu. Itu ujaran kebencian, itu memetakan antara kelompok masyarakat. Kenapa nggak saya bilang kelompok masyarakat? Anda mengatasnamakan PDIP. Apa betul saudara berbicara atas nama PDIP? Betul. Atau apa? Nah ini, hati-hati, jangan bawa-bawa PDIP. Ya, jangan bawa-bawa PDIP. Hati-hati di sini. PDIP dibawa bahwa ini PDIP sudah adakan pada saat Gubernur DKI, bahwa ada di percetakan yang dilakukan di pramuka tanpa ada bukti. Hati-hati Anda. Saya ingatkan Anda hati-hati ya. Akan banyak korban-korban lagi yang ikut dilaporkan dan pelaporan polisi. Ya, saya ingatkan, sudah ikuti proses hukumnya. Kan ini sebentar lagi kami juga mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menaikkan sidik. Terus yang kedua, ada pengacara yang mengatakan bahwa legal standing Pradi Bersatu tidak ada. Nah, kalau legal standingnya tidak ada, laporan polisi itu apa? Ya, udah. Ya, jadi kita jangan membodohi pikiran masyarakat atau melakukan statement-statement ya yang merugikan masyarakat banyak, yang menimbulkan korban. Dia berkomentar nanti di sosial media ABC tanpa bukti, dilaporkan lagi. Apa mau begitu terus pidana? Dan ingat, ini pidana berulang. Saya sudah sampaikan kepada Polda Metro Jaya bahwa ini harus segera diselesaikan. Kenapa? Ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi itu hukum, ya. Jurisprudensi itu adalah hukum terhadap Bambang Tri. Terhadap Bambang Tri. Putusan Mahkamah Agung. Tahu pasalnya? Saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Pasalnya adalah 28 ayat 2 ya. Dan 45A. Ya, 45A ya, ayat 45A ayat 2. Dan itu adalah pelaporan Pradi Bersatu sama. Ya. Sama. Sehingga ya, kami meminta Polda Metro Jaya patuhi hukum, karena jurisprudensi adalah hukum. Cepat limpahkan. Cepat naikkan sidik. Kemudian kalau memang mau dilakukan penahanan, tahan. Ya, boleh. Nah, terus yang kedua, ya kalau memang Roy Suryo CS mau menghadapi laporan, nggak usah. Ini saya sampaikan lagi kepada masyarakat ini. Saya melihat dalam dialog publik, ya, ini ada ketakutan nih. Sebenarnya nih dengan laporan Pradi Bersatu nih, ya ada ketakutan nih sehingga tidak disinggung. Yang disinggung 310, 311 yang sifatnya tidak bisa ditahan, ya, karena kalau laporan Pradi Bersatu itu minimal 6 tahun tuh, ancaman hukumannya 6 tahun tuh, jadi ditahan tuh, makanya dia selalu geser tuh, ada framing, ada arahan, jadi mengarahkan. Itu kayak pengadilan ya, kayak semua
Yang namanya pengacara itu tahu kalau diarahkan itu ke 310, 311. Tapi kalau 160 ada ketakutan di situ. Saya memperhatikan ya gestur daripada pihak sebelah nih. Nah, seperti itu. Ada ketakutan tuh. Nah, proses itu 6 tahun itu bisa dilakukan penahanan. Nah, dan kalau Polda Metro menaikkan sidik pada 21, maka saya minta tahan. Bang, aku kan tadi nyebut kata sidik harus dipercepat, tapi karena ini kayak model Sri Mulat atau dagelan, Bang. Ini gimana, Bang? Saya bilang sekali lagi, saya menyebut permainan Roy Suryo CS adalah dagelan kentut. Baunya kecium, tapi tak nampak. Kenapa? Orang dia nggak pegang ijazahnya ngomong. Ah, gitu. Tanggapan dari Jadi gini rekan saya. teman-teman ya. Awal kami dulu melaporkan ke Bareskrim. Ya, laporan kita diminta untuk dilakukan di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya juga diarahkan karena lokus atau tempat kejadian itu ada di JW Luansa waktu itu. JW Luansa itu kalau nggak salah di Jakarta Selatan. Sehingga kami disarankan lagi kembali ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk membuka laporan dan akhirnya kami laksanakan dan laporan itu dibuka. Nah, kemudian sebenarnya di tingkat Polres ini sudah mau proses penyelidikan itu sudah mau ditingkatkan ke penyidikan. Akan tetapi waktu itu kami membutuhkan ahli yang mana tiba-tiba Polda Metro Jaya menarik laporan tersebut digabungkan di Polda Metro Jaya. Nah, tetapi tidak apa. Kami diperiksa kembali di Polda Metro Jaya dengan namanya pemeriksaan tambahan. Oke, kita sudah melengkapi pemeriksaan tambahan sebanyak saya personal 25 pertanyaan. Ya, kemudian rekan saya juga sekitar 60 pertanyaan udah total ya. 67. Ada rekan saya lagi juga sekitar 60 pertanyaan. Jadi artinya menurut saya ya, kami ini sebagai pelapor. Artinya kami sudah menyerahkan kepada negara. Sekarang kami minta negara untuk bertanggung jawab atas laporan kami. Jangan cuma panggil kami, panggil sini, panggil sana, ya kan? Roy CS nggak dipanggil-panggil, kayak genjer kangkung gitu loh. Ya kan? Jadi saya minta kepada penyidik Polda Metro Jaya, kalau kau nggak bisa melaksanakan ini laporan kami, kau kembalikan ke Polres Jaksel. Kau tolak itu, jangan kau main terima-terima perintah jabatan tapi tidak kau laksanakan jabatan itu. Ya, ini saya sebagai pelapor. Ya, legal standing saya jelas, ada SK Kumham kami. Ya, sebagai organisasi advokat ada terdaftar di Kumham. Oke, jadi saya minta penyidik Polda Metro Jaya, kau jangan main-main. Ya, kalau kau main-main, kulaporkan kau kepada Kabid Propam Bang Rajo. Bang, Ya, itu ultimatum saya kepada Polda Metro Jaya. Ada Khususnya lagi? penyidik daripada Kamnek yang menangani perkara kami. Bang itu makin gaduh, Bang, dalam pertanyaan ijazah. Mabes Polri sudah menyatakan itu ada keaslian, tapi dari pihak Roy CS sendiri bergerilya nih, Bang, sampai gak mendatangi ke sana ke sini. Nah, Bang melihatnya gimana sih, Bang? Oke. Itu saya sebut sekali lagi adalah pidana berulang. Kenapa? Yang satu sudah dilakukan pelaporan, terbit laporan Pradi Bersatu dan teman-teman yang ada di Jakarta Pusat dan lain sebagainya, itu adalah diduga perbuatan pidana, dilakukan lagi, makanya itu dinamakan adalah tindak pidana Yang berulang-ulang. Nah, sehingga ini harus segera diproses, kalau enggak berhenti. Nah, tapi ada yang ngeri-ngeri sedap ini. Saya yakin betul dengan laporan kami disatukan, bukan berarti akan ditutup. Tapi itu saya yakin betul efisiensi penyidikan akan dilakukan, kemudian setelah itu akan diproses. Dan saya sudah meminta, saya nanti kasih teman-teman surat, bahwa surat kami juga sudah sampai ke Kapolri. Ya, mungkin besok saya akan melayangkan surat ke Kapolri bahwa meminta Puslap ya untuk mengirimkan hasil Puslap itu kepada Polda Metro sebagai acuan apa? Sebagai acuan bahwa ada dua ya yang saya sebut tadi. Ada dua bentuk laporan. Yang satu ijazah palsu, yang satu tuduhan palsu. Pertanyaannya, kalau terbukti ijazahnya palsu, maka tuduhannya asli. Kalau tidak terbukti, kalau ijazahnya asli, berarti terbukti tuduhannya palsu. Ah, gitu ya. Jadi dua perkara yang notabene memiliki benang merah bersama-sama. Kalau tuduhan palsunya
terbukti bahwa Ada ijazah. ijazahnya Ada asli, asli. berarti tuduhannya bukan tuduhan palsu. Ya. Tetapi kalau ijazahnya asli, berarti tuduhannya Palsu. Ini logika. Jadi masyarakat Indonesia jangan mau dibodohi dengan statement-statement. Ya, berhenti. Statement-statement yang membuat makin gaduh. Bangsa ini mau ngurusin banyak. Tuh, mau ngurusin tuh presiden tuh, mau ngurusin nikel tuh, ya. Sumber daya. Itu. Kemudian mau ngurusin investor tuh, Prabowo Gibran lagi konsentrasi untuk bangsa ini. Jangan kita menghabiskan energi di sini. Tunggu proses hukum, kami lakukan upaya hukum untuk segera naik sini. Bang, apa Ya. menyebut Jadi saya tambahin sedikit lagi. Ya, saya keras loh. Ya. Saya minta Polda Metro Jaya, kau nggak bisa laksanakan perintah jabatan, kau kembalikan ke Polres Metro Jakarta Selatan, di mana kami membuka laporan awal. Jangan kau tarik-tarik, habis itu kau telantarkan kami. Ya, ingat ya, Polda Metro Jaya, saya ultimatum kamu. Ya. Itu dari saya. Abang menyebut Presiden Prabowo, ya kan, dalam tanda kutip ini kan, Abang melihat juga ini ada politik ya sih Bang, karena kan juga ada 4 pulau lagi yang lagi sedang dibahas Bang. Politik, ya, nih, politik itu urusan politik. Urusan kepemerintahan, urusan pemerintah. Jangan politik masuk ke pemerintahan, jangan pemerintah masuk ke politik. Apalagi bersinggungan dengan hukum. Ingat, hukum itu hadir di segala aspek kehidupan. Saya kasih contoh pembelajaran buat rakyat Indonesia. Yang pertama, kalau kita bermotor keluar harus pakai helm. Berarti ada hukum di situ yang mengatur itu. Kemudian tata cara, etika kita berkendara dan lain sebagainya di jalan itu pun, sampai cara kita bersosialisasi serta melakukan pembicaraan terhadap orang lain, kontak fisik, ya, dialog. Itu kan diatur juga dalam hukum. Artinya narasi-narasi yang mampu menimbulkan tindak pidana diatur di dalam KUHP. Jadi janganlah, wah ini kan karena narasi masuk mau dipidana. Ya mbok, ya memang diatur kok dalam KUHP-nya, gimana sih? Kalau enggak rubah dulu undang-undangnya deh. Nah, makanya saya ingatkan, politik ini kita di luar daripada politik. Tetapi kalau saudara Roy Suryo CS berpolitik, ya terima konsekuensi. Kalau sakit hati dalam perkara ini, Ya pasti dong. Gini. Persoalan ini saya lihat dimulai setelah putusan tanggal 9 Desember, apa November saya nggak ingat. Putusan pengadilan yang menyatakan Roy Suryo bersalah dihukum 9 bulan. Nah, Bang Roy yang ganteng, ya, Anda itu adalah pernah dipidana. Ya, pernah dipidana ya. Ingat itu. Gitu, ya. Jadi Anda sudah pernah dipidana, disitulah ya masyarakat lah, monggo masyarakat, saya ajak berpikir bersama-sama, lihat tuh, ya kan, apakah ini ada motif dendam atau tidak? Nanti Polda Metro ungkap tuh, jangan cuman apa sih motifnya, kan harus ada konferensi pers tuh dari polisi tuh, apa sih motif dilakukan saudara Roy Suryo, bila mana dilakukan penahanan atau nanti konferensi pers naik sini, ya. Bang, Gitu. kemarin kan juru bicara dari Mabes Polri juga ini pasti banyak juga terjadi dalam tanda kutip tersangka-tersangka lain kalau ini makin liar dengan. Oh iya, justru itulah polisi negara Republik Indonesia mengingatkan rakyatnya. Kenapa? Karena diatur di dalam aturan namanya KUHP dan KUHAP, bahwa bernarasilah dengan baik, bernarasilah dengan santun. Ini belum apa-apa palsu. Itu kan nggak boleh. Kan nggak, nol. Dia nggak pegang apa-apa tuh. Kan udah banyak dibicarakan itu. Kemarin tuh saya diundang sebagai narasumber, kan udah disampaikan bahwa nggak pegang apa-apa kok bisa mau gitu loh, nyampaikan palsu gitu loh, menjustifikasi jadi hakim, jadi advokat, peneliti. Nah, ingat, ada satu hal lagi yang saya sampaikan paling penting di sini, bahwa saudara Roy Suryo berhenti ngaku-ngaku sebagai peneliti dalam hal substansial ijazah. Iya. Kenapa? Jangan. Yang pertama, tidak ada yang meminta saudara ya untuk meneliti jasa Jokowi. Ya. Yang kedua, pada saat Anda meneliti, pada saat Anda melakukan sebagai ahli, Anda tidak disumpah. Siapa yang menyumpah Anda? Ya, ingat, keahlian seseorang baru diakui ketika dia mengambil sumpah di depan pejabat yang berwenang.
Ya, berarti seperti di pengadilan. ya, berarti Anda memiliki penelitian bukan berdasarkan keahlian pribadi. Iya lah, Ya, jelas. oke? Jadi Itu. ditanyakan dong bang, dengan statement abang dengan Is- gelar dia. Statementnya dia bilang ahli kan gak ada yang Udah lah. sumpah. Nggak ada penempatan ahli, dia kan tidak pada tupoksi pengadilan atau apa, kan tidak ada instansi Iya yang meminta dong. secara khusus gitu loh. Iya, sehingga Jadi untuk apa? Terus apa dia dirugikan? ahlinya apa? Pak Jokowi udah merugikan dia gitu. Berapa miliar Pak Jokowi merugikan dia gitu Dia loh. punya gelar dokter juga bang, salah satu. Tapi belum berarti itu adalah keterangan ahli. Setiap keterangan ahli itu harus disumpah. Nah, pertanyaannya substansial ya, jadi jangan keluar dari kalau keahlian yang lain mungkin dia dipakai ya dengan sumpah. Nah, substansial di ijazah Jokowi. Pertanyaan saya, siapa yang menyumpah dia? Sehingga itu dikatakan keterangan ahli. Oke? Berarti itu keterangan Langsung. Jadi abang intinya laporan abang cepat naik ini tuh. wajib. Wajib lah. Udah ditarik sama Polda Metro Jaya dan sudah Jadi digelar. teman-teman ada ketakutan, sekali lagi ada ketakutan dari pihak sonono ya, Pradi Bersatu punya lebih duluan naik sidik. Kenapa? Karena ancaman hukumannya lebih tinggi. Oke? Siap.